Baik, terima kasih sudah datang hari ini. Gimana kabarnya? Lumayan baik. Senang dengarnya. Di sini kamu bisa cerita dengan santai ya, tidak bertegang. Dan semua yang kita bicarakan harus rahasia. Kemudian baik, apa kamu sudah siap untuk berbagi cerita hari ini? Siap. Kira-kira apa yang ingin kamu bahas atau tujuan apa hari ini? Jadi saya itu merasa membawa pergaulan yang lebih baik. Baik, jadi hari ini kita fokus membahas itu ya, supaya kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Dan bisa kamu ceritakan lebih detail sejak kapan kamu merasa seperti ini? Sejak saya dekat dengan teman-teman yang itu. Ya, biasanya mereka melihat kamu melakukan hal seperti apa? Kayak sering bolos, kadang juga bicara kasar. Kalau kamu ikut, apa yang kamu rasakan setelahnya? Setelahnya itu sebenarnya saya merasa bersalah atas itu semua. Baik, jadi di satu sisi kamu ingin jadi teman, tapi di sisi lain kamu merasa itu bukan hal yang benar. Dan itu pasti bikin kamu dilema. Iya, saya sangat bingung. Nah, perasaan seperti itu wajar kok. Banyak orang juga karena ada yang posisi seperti kamu. Kalau boleh disimpulkan, kamu sebenarnya punya keinginan untuk berubah, tapi masih takut kehilangan teman. Nah, apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya, betul sekali. Di satu sisi saya takut kehilangan teman, tapi di sisi lain saya juga merasa bersalah atas perbuatan saya seperti ini. Dari hal apa yang paling membuat kamu takut kalau kamu menang? Saya itu lebih takut kalau dijauhi oleh teman saya. Sebelumnya, pernah tidak kamu berhasil diulang ajarkan yang tidak kamu sukai? Pernah sih, tapi jarang, kayak sekali aja. Nah, itu artinya kamu sebenarnya punya kemampuan untuk menolak, tapi hanya perlu dilatih dan dikuatkan lagi. Selanjutnya, menurut kamu, langkah kecil apa yang realistis untuk memulai berubah? Mungkin saya bisa mulai berbagi ikut dengan mereka. Nah, itu langkah yang sangat bagus. Selain itu, bagaimana kamu juga mulai mencari teman yang lebih positif? Ya, itu juga. Selanjutnya, kita coba latihan ya. Misalnya, teman kamu banyak bolos. Kamu mau jawab apa? Mungkin saya akan bilang saya lagi ada tugas, jadi nggak bisa ikut. Bagus, coba ulangi dengan lebih yakin. Maaf ya, saya tidak bisa ikut, soalnya saya ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, itu sudah terdengar jelas dan sopan. Selanjutnya, saya ingin melihat kamu punya niat kuat untuk berubah. Nah, itu hal yang sangat positif. Perubahan memang tidak instan, tapi langkah kecil seperti ini sangat berarti. Untuk selanjutnya dari pembicaraan kita hari ini, apa hal yang paling kamu dapatkan? Jadi saya jadi lebih tahu dan harus mulai dari hal kecil dan berani menolak ajakan teman-teman saya. Bagus sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lihat pertemuan kamu apakah sudah mulai berhasil atau masih ada kendala. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Ya, terima kasih juga sudah mendengarkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari konseling tadi yang berjudul
sulit mengontrol diri dari pergaulan negatif. Jadi ringkasan masalah yang tadi yaitu konseli mengalami kesulitan menolak pengaruh negatif dari teman sebaya. Adapun teknik yang digunakan, yang pertama itu empati, yaitu untuk membangun kepercayaan. Yang kedua ada refleksi, memahami perasaan konseli. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan terbuka, yaitu menggali masalah. Terkait jalannya konseling tadi, di tahap awal konselor membangun hubungan dengan konseli. Di tahap pertengahan konselor mengeksplorasi masalah konseli, dan yang di tahap akhir yaitu konselor memberikan solusi dan evaluasi terhadap konseli. Nah, selanjutnya ada hasil dari konseling tadi. Jadi konseli itu mulai menyadari pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Dan yang terakhir itu ada tindak lanjut. Jadi mungkin perlu sesi lanjutan untuk memantau perubahan perilaku. Mungkin itu saja dari hasil konseling yang telah kami laksanakan yang berjudul sulit mengontrol diri dari pergaulan negatif. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.